horse is not a machine, ya. Sekarang tidak enak di sini, mesin tinggal ganti spare part, and then langsung bisa kuda nggak? No. Setiap orang bisa merubah dirinya sendiri kalau memang dia konsen, tapi nggak semua orang bisa merubah orang lain. Am I special? I think you are. I mean, like aku kan dulu, right? I learned a lot from you. Ooh. You know, jangan di training the horses. Do you like your job? Iya dong. Iya dong, harus. Brain problem itu tidak bisa diselesaikan dengan training. Tapi kalau teknik problem itu bisa. 20 kandang waktu itu mulai, dan sekarang sampai 50. Wow, 50 horses ya. Kalau semuanya bisa bekerja sama, saya rasa sih industri berkuda akan lebih meluas lagi dan lebih bagus. Saskia, welcome back again to another episode of Equine Talks, where we talk all about horses and all the conversations are about horses because every horse matters. And dalam bahasa itu namanya karena setiap kuda berarti. So today we have a very special guest. This is one of my main coaches that has taught me a lot of what I know, dan dia mengajar aku banyak banget tentang riding, tentang horses, everything lah. Dari aku teenager sampai sekarang. And I'm very honored to have him here in our podcast today. Welcome, Om Rahmat Abdul Natsir. Thank you for having me here. Yeah, so Om Rahmat, Mas Rahmat atau Om? Apa aja. So Mas Rahmat adalah coach yang dikenal fokus pada dasar-dasarnya tentang berkuda lah di Indonesia, and dia adalah a long time famous horse trainer and also rider coach in the Indonesian equine industry. Sedikit aku ngomong sedikit background ya tentang si Om Rahmat nih, or Mas Rahmat nih. Dia dulu from 1997 ya paling your earliest achievement ya CSYB show jumping, you won first place. Dia juga adalah rider pon dari 2004, 2008, 2016 selalu placing also in dressage and show jumping, and dia juga pernah qualify third place ya overall di FEI World Dressage Challenge in 2009. Zona 8 out of like quite a lot of riders ya. And yeah, as of the last 10 years mungkin 5-10 years si Mas Rahmat ini adalah a very very senior coach ya, in antara banyak senior juga yang lain. Tapi antara banyak riders lah sama a lot of the younger horse owners and riders in Jakarta or Jabodetabek. But he's traveling a lot now. And yeah, I would say he's probably one of salah satu underrated coach lah di Indonesia karena he's very talented at what he does and you're very cool. So hari ini kita emang mau ngobrol sedikit deh tentang dunia coaching, tentang dunia training kuda di Indonesia, a little bit about your thoughts and your opinions lah, because I think it's very important bahwa orang Indonesia yang mau punya kuda atau maupun udah punya kuda mengerti sedikit lah, bukan hanya untuk own kuda terus that's it gitu, tapi a little bit about the training and how important horses are managed well lah, especially kalau mau jadi atlet ya. Okay, so we'll just get on with the questions and go straight into it. So kan you're dikenal lah sebagai mantan atlet juga ya, sekaligus coach yang berhasil mencetak murid-murid berprestasi. Like for example like Inggar. I mean you helped train Inggar all throughout her young life until PSG. So menurut RN nih, apa perbedaannya paling besar? What is the biggest difference antara menjadi rider dan menjadi pelatih? Sebagai rider hampir semuanya mungkin punya target atau goals yang ingin dicapai, tapi juga tidak menutup kemungkinan atau keharusan bahwa mereka juga butuh pelatih yang bisa membawa mereka ke satu level yang diinginkan. Jadi harus ada kerjasama antara pelatih sama ridersnya, juga mungkin ya sponsor, dalam hal ini mungkin ya orang tua yang bisa memfasilitasi anaknya untuk menuju jenjang karirnya itu. Seperti itu. Alright. And then like ini kan sudah, if I can ask, sudah berapa lama nih Mas Rahmat terjun sebagai atlet rider, dan maybe bisa ceritain sedikit deh seperti apa perjalanannya, like mulai kenal. How many years? Mulai
kenal berkuda itu umur 8. 8 years old. Sekarang umur saya tua banget ya. Tahun ini mudah-mudahan 45 tahun. Oh. Ya, jadi That's dipotongnya berapa ya? 38. Ya, hampir 38 segitulah. years. Ya, terjun 37. kuda. Ya. Yeah. Wow. Ya. Masih 37 sebentar dibanding yang lain. You still look young though. You look very young. You don't look Yeah. you don't look like you're 45. Ya, dulu start di Duima. Oh yeah. Ya, di dekat rumah sekitar 5 tahun. Actually 2 tahun mulai berkuda itu sempat patah tulang. Oh ya? Ya, istirahat sekitar 6 bulan. Terus setelah mulai agak enakan, walaupun orang tua sedikit melarang ya, jangan balik lagi ke kuda nanti patah lagi katanya gitu. Jadi mulai lagi main ke kandang kuda, terus ditawarin mau naik nggak, terus naik lagi. Oh my gosh. Oke, minggu ini ada pertandingan, mau ikut nggak? Langsung ikut gitu. Wow. Dan kebetulan menang. Patah, masih patah? Enggak, udah mulai Udah. recovery, tapi walaupun masih nyut-nyutan gitu ya, tapi udah ikut. Dan kebetulan menang juara 3. Dari situ udah saya harus balik lagi ke kuda. Wow. Gitu. And this is when you're 8 years old ya? Ya. Gitu. Terus 5 tahun di Duima, kemudian pindah ke Artayasa. Oh ya. Ya, sekitar 14 tahun. Kemudian memutuskan untuk freelance waktu itu 3 tahun. Ya, tahun 2009 kalau nggak salah saya mulai bekerja sama membuat Jenstad sama Pak Jose. Oh ya. And then setelah itu saya sama Yusmin bikin Anantya sampai sekarang. From that was 2010 dong. Yes. So 15 years. Ya, 15 tahun. Wow, that's amazing. What a legacy. Making a legacy ya. Ya. Oh, very cool, very cool. Terus mungkin kan you're an athlete, disiplin apa ya yang Mas Rahmat fokuskan sebagai when you're an athlete? Like do you have main discipline atau was it? Waktu dulu ya masih remaja saya semuanya saya kerjain sampai 3-day eventing juga saya kerjain ya. Dulu sampai ikut 2001 ikut kualifikasi buat SEA Games di Malaysia ya. Wow. I got 5th place actually. Eventing. Eventing untuk kualifikasinya. Itu 1 star. Di sini kualifikasi mau masuk ke SEA Games untuk tim tim nasional, tapi ya tidak jadi ikut karena satu hal lah gitu. Jadi ya nggak ada masalah. Wow, but you actually qualified already. Iya. You got a place in the team. Iya. Wow, that's very cool. Ya, kemudian banyak di freelance. Jadi freelance tergantung customer atau klien. Yeah. Kliennya banyaknya kebetulan waktu itu ibu-ibu yang punya kuda, yang pengen nice, yang inginnya dilatih dresses ya. Oke, I do everything actually. But you can do all disciplines Yeah. Tapi when you were younger, semuanya. Semuanya saya compete ya. Okay. And then so even that was you as an athlete maybe up until you were like what, early 30s maybe? Late 20s, tapi masih even competing until now ya? 20s ya, 20s. Yeah. So maybe mungkin boleh nggak ceritain sedikit tentang your transition dari atlet sebagai like a trainer that you are now? Apakah emang dulu you had a passion untuk mengajar atau itu kayak it just comes naturally atau kamu emang dikasih opportunity to become a coach? Dulu karena tidak banyak pelatih ya, jadi mengalir aja gitu. Jadi ada kita sambil bertanding juga sambil mengajar, mungkin juga sekarang juga banyak beberapa teman-teman yang juga seperti ini gitu. Sampai akhirnya dari satu waktu saya merasa di pelatihan ini sebagai pelatih ini ada seninya gitu loh. Karena kita tidak mudah untuk mentransfer our knowledge ya untuk guide mereka sebagai muridnya untuk melakukan hal apa yang kita mau dan itu sampai berhasil di setiap level ya. Dan dari beberapa pengalaman mau itu di dressage atau jumping ya, setelah sekian lama sudah ada beberapa rider yang memang cukup berkualitas lah gitu di levelnya mereka dan disiplinnya mereka gitu. Very interesting ya. So so mungkin I'll probably ask a little bit tentang your backstory lah dengan melanjut conversation itu ya. So basically untuk dari atlet ke coach, when did you become kapan when you realize this is my passion untuk menjadi coach? Was there mungkin a year atau a moment yang Mas Rahmat was like, I really like this. Ada satu momen di mana saya waktu itu juga masih tanding, tapi dengan beberapa kuda yang muda dan Anantya baru berdiri.
muridnya juga baru-baru. Jadi saat itu emang beberapa kesempatan bertanding itu satu kelas semua. Jadi student yang lain kalau saya lagi tanding juga mereka tidak terhandle. Itu kan jadi bebannya jadi buat klub ya dan buat saya. Akhirnya ya pelan-pelan saya udah bisa mengurangi aktivitas itu, dan juga setelah beberapa asisten yang udah mulai bisa melakukan kerjaan saya gitu. Gitu ya. Okay. And then yeah, that's very amazing that you're able to like shift the mindset slowly ya, dari atlet terus sekarang jadi full time trainer. That must be a big step gitu. Did you think that it was difficult nggak? Susah nggak changing the mindset juga. Dari coach dari atlet ke coach atau? Enggak juga karena mungkin nanti beberapa waktu juga masih tetap akan bertandingannya di beberapa kelas. Walaupun kelas kecil nggak ada masalah. Karena beberapa kemarin kan I had my own horse like Mick Jagger. It was fun doing dressage on the smaller level with on horse. Yeah, kan? That's nice. Now I have also one local horse. Wow. Namanya siapa? Sekarang Uranus. Oh iya, Uranus. Ntar we'll put the picture here. This is Uranus. He's very cute and he's trained now. How old is he? 3.5. Lucu banget. Jadi kita mau ngobrol sedikit nih tentang horse training. Kan you have your own horses, Uranus sama Mick Jagger ya? Mick Jagger udah lepas. You already sold Mick Jagger? Wow, ke siapa? Sebenarnya udah tuker sih, tuker. Dia ditukar. Sama yang Gerban. Sama yang lebih besar, karena istri maunya punya kuda gede katanya. Oh iya, Mick Jagger cute ya. Karena Mick Jagger is very nice. Masih di Jakarta atau? Masih di Jakarta. Oh, wow. Tadi juga ada di pertandingan. Oh, di pertandingan. Oh, that's nice. Tapi ya, you have a very good experience of teaching horses nih. What is like a character atau what is a skill that you must have untuk bisa train your horse dari misalnya dari flat work all sampai doing piaffe like Mick Jagger. You did that in how many months? That's a very Mick Jagger. Not a lot of people can do that gitu. Mick Jagger memang basicnya juga sudah bisa that movement thing. Cuma I just make it sharp. Cari-cari. Oke, ternyata dia bisa. Gitu. So jadi I do it often. Jadi untuk menjadi horse trainer lah, you would say you need consistency, perlu kesabaran. Iya, perlu konsistensi dan kesabaran, karena ada beberapa kuda yang memang cepat dan ada beberapa kuda yang lambat untuk menerima pelajaran. Jadi tidak bisa dipaksakan. Dan semuanya nggak bisa sama ya. Level training itu tidak mempengaruhi. Umur kuda itu menurut saya tidak mempengaruhi level training. Jangan dibilang umur 7 harus di level itu, tidak. I will keep that sampai saya pensiun pun akan saya bilang seperti itu. Karena banyak orang yang merasa umur 7 ya harus di level ini, umur sini enggak. It's different ya for every horse. Karena saya bisa bilang itu karena saya melakukan. Gitu. Iya sih, that's true. Because like kan in Eropa juga kan, if the horses haven't mature, mereka malah diumbarin 3-4 months, and then after the brain mature baru dibalikin terus di break in again kan. I don't think a lot of people here know that. Ya karena brain problem itu tidak bisa tidak bisa diselesaikan dengan training. Tapi kalau teknik problem itu bisa. Itu sih my experience sih. That's a good one. Tapi mungkin beberapa orang yang bisa itu lebih bagus. Silakan. Tapi every horse is different sih. Jadi perlu dilihat satu persatu. Sekarang ada Uranus ya, sekarang yang Mas Ahmad lagi trainingnya. Dia kuda apa sekarang? Dia itu kuda G3. G3 juga. Oh, G3 juga. Dari mana? Dari Aceh. Oh, wow. Jadi setelah PON kemarin di Medan itu ternyata ada kuda yang dijual. Jadi beberapa bulan setelah beres itu, dan dia lagi perjalanan menuju Bandung. Belum dibeli. Belum dibeli. Nah, saat itu transit di venue PON kemarin. Terus saya ditawarin, akhirnya saya lihat, wah lumayan nih. Gitu. Cute kan, masih muda juga dan dia belum pacu. Jadi menurut saya sih bodinya dia clear banget. Dia belum ada sentuhan dari orang lain, jadi masih baby gitu. Jadi enak untuk dilatihnya. So like misalnya nih kan Mas Ahmad juga experience banget ya cari kuda ya. What do you think makes a good horse? Apa ciri-ciri khas yang bikin a horse good gitu? Yang you already source so many horses for hundreds of people. What's ada 3 or 4 lah
good points yang kamu cari when you look for a horse? Yang satu ya karakter dulu. Karakter. Ya karakter, terus juga habitnya kuda itu. Dan saya selalu pengen lihat kuda itu dinaik dengan tanpa pressure. Ya. Pressure, nah coba sedikit explain what you mean by pressure. Misalkan ridernya yang strong. Ya sepengalaman saya kita bisa lihat ini orangnya kuat banget, tapi dia tunjukin seperti soft. Saya bisa mengetahui itu ridernya strong, kudanya juga strong, tapi ridernya strong, tapi juga dia caranya soft. Dan sebenarnya tidak cocok untuk tipe yang saya cari gitu. Gitu. Jadi saya harus melihat mereka seperti oke, loose aja rein-nya segala macam. Relax lah. Relax. Kalau kudanya misalkan agak running, nggak balance kan jadi kelihatan seperti itu. Ya. And then selain itu? Ya selain ini ya terakhir ya skillnya. Skills. Ya di certain level kita mau cari yang 1 meter, 110, 120 dan seterusnya. Okay. Yeah. And then from your experience kalau cari kuda, where do you think is paling bagus di Indonesia? Ini kan pertanyaan yang people maksudnya, ask. Kuda, like nice horses, where do nice horses? Kuda apa? G, contoh G. Kuda G ya tergantung your eyes lah, your eyes and your taste. Right. Ya kan? Now depend on how you train the horse. Train the horse ya. Training is very important ya. Pada akhirnya kan tiap kualitas kuda itu ditentukan dari training pada akhirnya, ya kan? Karena ada beberapa kuda yang tanpa keturunan yang bagus juga bisa jadi winner kan, jadi champion. Okay. Gitu. Yeah. So the training is all very important ya. Last question about the horses nih. Kan you are training horses. How long does it take to normally train a horse dari misalnya break in sampai say jumping 17 cm atau misalnya kalau ya dari pengalaman saya dari banyaknya break in 0 sampai 3 bulan. For dulu, breaking in. Ya, setidaknya mereka kenal dengan pole, tidak terlalu spooky, not over jump. It's also scary ya. Karena dan kita tidak butuh itu over jump. Ya kalau di pertandingan sekarang yang banyak speed kita over jump terlalu tinggi, orang udah di sana dan kita kalah waktu gitu ya. Jadi normal aja. Mereka good quality, has slide and front, also good bascule. Ya 3 bulan sampai 6 bulan udah mulai kelihatan ya. 6 bulan ke 1 tahun udah bisa kelihatan mau di level apa gitu. Akan mau di level pertandingan di ketinggian berapa bisanya gitu. Kalau dressage gimana bedanya? Kalau dressage ya menurut saya sih dari engine. Oh, the back legs. The hind legs ya. Dari basicnya udah nggak kelihatan engine-nya nggak bagus ya udah useless mau ngapain. Mungkin bisa kita tetap kerjain tapi sebisa mungkin ya di luar negeri juga orang nggak asal ambil kuda kan. Iya, enggak. Semua juga dengan pilihan, ya kan? Iya. Gitu. Ya mungkin kalau orang di Indonesia semua bisa dilatih memang karena kita limited. Kalau di luar negeri kan banyak, jadi sebisa mungkin disaring dan disaring. Kita benar-benar cari yang terbaik. Gitu. I mean, there's some good facts ya tentang horses, you guys. That if you never heard about it, you can ask this guy questions about getting your own horse, cause he's seen. Probably kamu udah lihat puluhan ribuan kuda ya in your lifetime. Tapi ya aku hanya nanya yang tentang apakah step dari atlet ke coach, was it a big step nggak? Soalnya kan ada juga di Indonesia ada coach atau ada atlet yang bagus banget riding tapi mereka kan nggak bisa ngajar. Kan juga ada kayak gitu ya. Which is why kayak like you said ini kan teaching is like an art and not everyone. Di satu posisi semua juga harus ada passion sih. Semua harus ada passion dan kebetulan passion saya sebagai coach juga lumayan ya, karena buat saya itu challenging. Ya mungkin setiap orang bisa merubah dirinya sendiri kalau memang dia konsen, tapi nggak semua orang bisa merubah orang lain. That's right. Nah kalau saya merasa bisa merubah orang lain untuk lebih maju lagi, buat saya itu suatu kepuasan gitu, dan apalagi berhasil di pertandingan gitu. Setiap pertandingan, setiap waktu ke waktu ada progres, naik kelas gitu. It's like a nice goal ya. Seperti I see. That's very very cool. Because I don't meet a lot of people atau I don't meet a lot of like really good riders, tapi mereka tuh nggak bisa translate itu menjadi teaching atau jadi transfer knowledge ke orang lain. Hanya kayak they're good at it, tapi it's difficult to teach it to other people. You know what I mean? Okay, so going on from that. Mungkin this is a good question. Who was a tokoh atau siapa sosok yang paling berperan lah dalam membentuk Mas Rahmat di awal karir berkuda atau even as a coach?
Like, is there someone that you look up to that makes you kayak inspired gitu? Maksudnya sebagai coach? Well, I don't know. As a coach, as a rider, do you have a... Ya, banyak sih. Banyak. Siapa aja coba? Sebagai rider dulu ada apa namanya, my senior ya, ada Indra Rosendri yang sekarang di Ekinara. Oh iya. Nah, sebagai apa namanya, pelatih ada Roy Ibrahim. Oh iya. Ya, dulu semuanya di Artayasa. Oh, Dan iya. itu yang membuat saya bisa mengaca atau mempelajari apa yang mereka yang bisa diterapkan kepada saya sampai sekarang. Wow. Ya. Until today. Ya. Masih ngobrol sama Mas Roy? Masih. Oh, that's amazing. Shout out to Mas Roy from Singapore. But yeah, that's really really nice to hear that. And like, misalnya nih, you have all these tokoh-tokoh that's really important and they help shape you lah throughout this journey. So with that said, what is your mission as Mas Rahmat nih sebagai atlet, sebagai coach di dalam dunia berkuda di Indonesia? Like, what's your main mission? Ya, at least from my knowledge, saya bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan saya. Dan saya tidak bisa memaksakan orang untuk ngikutin kata-kata saya. Ya. Tapi yang membutuhkan, saya akan secara penuh untuk membimbing mereka. Entah itu dari atlet, pemilik kuda, pemilik stable yang sekarang beberapa orang yang memang meminta saya untuk di guide ya, sampai mereka dari tanah kosong dibangun sampai mungkin running stable seperti itu. Okay. And what is like apa nilai hidup yang Mas Rahmat pegang hingga saat ini, yang saat ini dalam membimbing all these students, all these murid-murid? Kunci utamanya sih konsisten. Konsistensi. Ya, nggak boleh menyerah. Semua punya kesempatan, tidak boleh ngerasa kurang. Apalagi dengan berkuda yang nggak semua kuda mahal, kuda import, itu akan selalu di atas atau selalu menang. Ya, tapi kuda lokal pun banyak, atau kuda yang biasa pun juga banyak yang bisa kesempatan menang. Cuma konsisten setiap training dari level atau kelas-kelas yang kita mau tuju itu tetap konsisten aja. Oh ya, contoh Lavala Juang. Ya. It is local horse, right? Yes. Tapi bisa sampai apa? Kelas sampai pon. Amazing ya. Yeah. Itu G berapa kudanya? G3. Wow, G3. Win Dan in dia pon. kemarin baru meninggal umur 27. Wow, what an amazing life. 27 years. Yes. That's insane. Oh yeah, he stay in with you also ya, dia ikut dia nanti ya. Wow, that's amazing. Yeah. And yeah, so do you have here's another question for you. Apakah ada pengalaman pribadi nggak sebagai rider yang membuat Mas Rahmat menyadari pentingnya pelatih yang bertanggung jawab? Like going on, continuing that conversation. Iya dong. Pengalamannya saya? Yeah. Like an experience. Ya, saya rasa sih nggak ada ya. Karena dari saya sendiri, kalau memang saya perlu guidance dari orang, saya akan cari orangnya. Gitu, tidak bisa sendiri dulu. Yeah. Gitu. Alright. Yeah. Okay, so going on from that, kita akan talk a little bit tentang maybe the quality of coaches dan maybe sedikit tentang education of horses in Indonesia or riding in Indonesia ya. So menurut Mas Rahmat, bagaimana kondisi edukasi dalam dunia equestrian, whether that's in Indonesia maybe? What Di Indonesia masih sebetulnya udah mulai maju daripada beberapa tahun yang lalu karena beberapa stable sudah mulai sering mendatangkan pelatih-pelatih dari Eropa. Itu kesempatan buat rider dan pelatih untuk belajar lebih, untuk menggali pengetahuan tentang teknik menunggang. Gitu. Tinggal dari kita mau berperan serta untuk maju untuk diri kita atau enggak, gitu aja. Okay, and then this is a good question, and I think some people would also ask that to you ya, Mas Rahmat. Bagaimana menjadi coach yang berkualitas? And seperti apa seharusnya itu kok pelatih yang quote-unquote benar, like from your experience? Kalau menurut saya pelatih yang berkualitas itu kita tahu kelebihan dan kekurangan. Pertama, siapa yang dilatih, kuda apa yang dilatih. Gitu. Setelah itu kita juga harus punya program latihan apa atau metode apa yang
tentu saja cocok buat kuda dan ridernya. Tidak bisa kita ambil metode orang lain langsung dipraktekkan sama kita. Seperti itu. It's all different ya. And maybe what are some qualities ya, atau apa yang harus dimiliki sebelum seseorang bisa melabelin diri sebagai coach? Like, ya, kalau banyak orang kan, I'm a coach, tapi kan ya, mereka harus tahu minimal dasarnya yang sesuai dengan standar lah, yang paling tepat menurut saya, standar riding yang tepat. Mereka harus paham setiap gerakan kuda itu dengan beberapa kualitas. Mereka harus tahu ini sesuai atau tidak. Ya, jangan asal cuma banyak yang shouting tapi tidak sesuai akhirnya. Jadi menurut saya sih buat rider juga wasting time, wasting money. That's true. And got nothing. Ya, you have to ada dua sisi ya, ada ridernya, dari sisi rider, their qualities-nya goodnya apa aja, terus ada juga and dari sisi sure kuda they going nowhere. They just stay there stuck. Stagnan ya. So makanya I think it's very important how in Indonesia sometimes kayak ada coach yang mau hold on to the student all the time, padahal actually kan setiap coach punya limitations-nya ya. Betul. Ada batasnya. And a good coach would be like, okay, this is as far as I can teach you. Kalau misalnya perlu next level, harus disaranin to someone else or seharusnya gitu ya. Iya, saya juga dulu seperti itu. Waktu saya masih meniti karir. Mungkin ya sekarang juga kalau memang murid saya merasa perlu untuk mengejar ilmu dari orang lain, ya buat saya sih nggak ada masalah gitu ya. Sebatas atau mereka memang pantas dikejar. That's right. That's a good mindset to go into. Jadi kayak you always have to keep on learning ya. And here's a good one. Jadi kan, what makes you different? What do you think makes you different from like other coaches yang ada in say Southeast Asia? Like what makes you special? What do you think makes you special or like different? Karena kan I know sebagai. Am I special? I think you are. I mean like aku kan dulu I learned a lot from you and I really like the way you teach soalnya. Kayak when I ride the horse, you not only kan ada banyak trainer yang teriak. Tapi they teriak you to just change the part of your body, but actually you teach me how to understand the horse, right? Yeah, I know. Tapi kan it's like there's two things that we look at, not just our position but also the horse. Whereas like a lot of trainers di Indo kan, sukanya hanya tentang posisi atau apa, tapi mereka sama sekali meremehkan peran kudanya in that time, when the horse is being ridden. Ya kalau saya sih memang mengajar itu tetap harus lihat kuda dan rider, ya. Ada suatu waktu mungkin rider itu tidak ada kemampuan untuk mengontrol kuda misalkan. Jadi ya ridernya tidak bisa disalahkan 100%. Kita memang melihat ini levelnya belum siap, ya udah kita tidak juga memaksakan untuk melakukan itu ya. Gitu. Alright, and then so here's another one. So kalau misalnya Mas Rahmat diberikan kesempatan membuat sistem edukasi atau pelatihan-pelatih untuk coaches nih, what do you think it's going to be like bentuknya? What's going to be the main foundation? Karena kan we're talking here about how important the rider is, how important the horse is. What will be your main foundation? Like if one day ada something pelatihan for coaches ya, di Indonesia ya? Intinya ya di Indonesia itu yang paling penting itu basic. Basic ya? Ya basicnya apa itu basic? Tidak 100%. Misalkan ya kita tahu beberapa rider misalkan datang datang ke Ananda. Oh saya datang pernah naik kuda di sini sebentar aja saya udah disuruh jumping, kok di sini enggak gitu, seperti itu. Ya karena di kita basicnya harus benar-benar bagus untuk misalkan keamanannya dia untuk naik kuda, balance-nya harus bagus, kontrolnya harus bagus. Kalau itu udah bisa baru kita kasih jumping. Kalau misalkan tidak bisa ngikutin sistem kita ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan the client move to the other stable, okay, doesn't matter. Yeah, that's true. Karena kita tidak mau buru-buru untuk membuat orang misalnya pengennya jumping. Kan sekarang lebih ngetrennya ke jumping karena kalau di desa itu boring lah untuk orang. Ya, saya bilang kalau misalkan saya ngajar Anda untuk bisa jumping, saya bisa aja angkat rintangan sampai tinggi, tapi bisa apa enggak? Jatuh apa enggak? Aman apa enggak? Kan seperti itu. Jadi basic itu yang paling penting, ya entah dari posisi kaki, duduk, badan dan tangan itu basic, yang sangat penting untuk sebetulnya untuk kebanyakan rider pemula yang ada di Indonesia sekarang.
Iya, because I think kan sekarang kan lagi tren banget ya berkuda in general ya, karena kan kelas menengah atas is getting big, so people punya buying power, mereka beli kuda. Tapi I notice kayak I don't want to say this, I may be wrong ya, tapi kayak when I look in the competition, kadang-kadang a lot of riders ditaruh di kelas yang terlalu tinggi untuk their level. Yeah. Would you say that's true? Kayak now ya? Ada beberapa, ada beberapa. Tapi juga kalau mereka memiliki pelatih yang tepat, pasti pelatih itu akan menempatkan rider di kelas tertentu yang menurut mereka cocok untuk kuda dan ridernya. It wise enough. Untuk beberapa waktu, setelah itu baru mulai naik lagi. Ya, itu yang paling bagus sih menurut saya. So if mereka bisa clear all the time in 60-70 baru you naik. Terus kan kadang-kadang sekarang ada banyak orang yang naik kelas yang aku mau show off nih, mau naik kelas tinggi, tapi actually mereka masih belum. Itu terjadi lah banyak sekarang. Which I feel is so different dari dulu ya. Maybe dulu nggak karena mungkin ya sekarang tipe pertandingannya juga banyak ya. Jadi buat mereka kalau bertanding di pertandingan ini yang misalkan seri apalah segala macam, lebih ada show off ya. Show off-nya lebih bagus gitu. Gitu. Tapi intinya di apa yang saya terapkan selalu kuda sama rider harus benar-benar match. At least you do it good. Baru kontrolnya segala macam baru boleh naik kelas. It's very important ya. Karena kalau di basicnya udah bagus banget, untuk naik level tuh paling mudah. Iya sih. Ya daripada terlalu awal di kelas bawah, pengen buru-buru naik dengan kontrolnya tidak bagus segala macam. So have to beneran fokus lah on that level until you're really good, and then baru you pick a class above ya. What is the best thing about being a coach? Saya bicara di sekarang yang saya pimpin ya nanti ya. Sebagai coach itu saya merasa bangga bisa membawa murid-murid dengan sekian banyak murid, terutama yang murid-murid baru di kelas-kelas tertentu, dan mereka bisa berhasil semuanya. Dan buat mereka cukup puas, tapi juga tidak merasa besar kepala, merasa cepat senang, cepat pengen besok naik kelas. Tapi kita harus tetap belajar di satu mistake from mistake yang sekarang kita lakukan. Setelah itu bagus, baru kita naik kelas. Itu semua. That's good. That's very, very nice to hear. And then, like, if I can also ask, like, what is and itu kan that's really nice to see that all your students are improving and blah blah blah. But like, what is the biggest challenge sebagai coach that you think here, from your opinion, and then what is the biggest challenge that all the horse riding coaches di Indonesia sekarang face? Di Indonesia? Well, for you dulu deh. Like, what's the biggest challenge? Biggest challenge ya, kadang kita susah meyakinkan orang-orang. PHP. Ya, bahwa naik kuda tuh ya tidak, atau memiliki kuda juga tidak semudah itu. Ya, mungkin di tempat lain ada janji-janji bagus, bisa seperti ini bisa itu ya. It's fake. Iya. Nggak ada masalah gitu. But actually it's not true. Okay. Pokoknya what I said, that's what I prove. Itu aja sih. He is what as is. And kayak misalnya, it's about time kan? It's not a horse, it's not a machine. Sekarang tidak enak di sini, mesin tinggal ganti spare part, and then langsung bisa kuda nggak? No. We take time. We have to understand every horse has different character. Even some young horse they have good manners, can improve a lot. Some udah mature, kudanya udah tua tapi maturity-nya kurang juga banyak. Jadi tergantung kita mau lihatnya seperti apa. I guess. And then like, what is the biggest? Itu kan your biggest challenge as a coach ya. Even for Indonesia juga. So if I ask you a question kayak, apa challenge paling terbesar lah untuk coach sekarang di Indonesia? It's same thing that be? I think juga sama ya. Sama ya. Just basically not giving too much. Jangan oversell lah pokoknya And don't PHP. I think that's be good because like I think as horse owners atau kita yang urus kuda ya, kayak itu satu kuda itu kayak punya banyak people yang involved in with the care of one horse
So it's not as easy as it looks. I mean, it's very satisfying to have a horse, and it's amazing. I would recommend having a horse for if you can afford it. Tapi yeah, it is very, like he said, it's very, it is a challenge to keep a horse, healthy, sound, in good training. Tapi yeah, it's not as easy as it sounds. And yeah, ini kan we can talk a little bit tentang care of horses nih. Kan sekarang your main job adalah sebagai selain coach sama training of horses, you're also a stable manager in Anantia Riding Club ya. Congratulations, 15 years ya managing Anantia. It's amazing. Boleh nggak ceritain sedikit tentang the history of Anantia Riding Club? Kok bisa jadi salah satu one of the most family friendly lah stables di Jabodetabek sekarang? What's the backstory? Oke, pertama itu kita mulai cari tanah, ya. Jadi saya sama Pak Yusmin Suwoko mulai cari tanah. Dia nanya maunya di mana lokasinya. I said ya daerah Bambu Apus waktu itu kan, deket, lumayan itu sentral kan. Kalau secara bisnis kita ngomongnya bisnis kan, dari Bekasi, Jakarta Timur segala macam lebih deket lah gitu. Tapi tidak ketemu karena harganya lumayan tinggi. Terus Pak Yusmin cari lagi dan kita survei, akhirnya menurut saya itu cocok pada saat itu ya. Mulai dari situ kita mulai cari waktu buat ngecek jarak tempuh. Kita patokannya cuma Citos saja. Waktu itu cuma 20 menit dari Citos ke Anantia. Iya, mulai dari pagi jam 9 lah, jam 9. Terus kita ngobrol sebentar di situ, terus dari situ siang mulai balik lagi ke Citos sampai sore, seperti diulang-ulang beberapa kali. Dan akhirnya kita memutuskan di situ. Iya. 29 bangun sampai 2010. Nah, 2011 mulai kita operasi pelan-pelan. Gitu. Ya tentunya dari 20 kandang waktu itu mulai, dan sekarang sampai 50. Wow, 50 horses ya. Full. Amazing. And growing, ada tambah ya, lagi. Mudah-mudahan. Karena kan sekarang juga banyak horse owner yang baru, kuda-kuda import yang datang baru ya. Jadi ya. Wow, that's amazing. And like, what do you think what's a challenge what are one of the challenges sebagai stable manager yang you think that is? Ya, karena jadi stable manager itu nggak mudah. Kita mesti menghadapi banyak orang. Iya. Ya, saya rasa semua klub juga sama lah problemnya yang menghadapi customer. Tapi gimana pun kita harus tetap melakukan yang terbaik buat semuanya, nggak pilih A, B, C, semuanya harus sama. Gitu. Hospitality ya jadinya ujung-ujungnya. Iya. Gitu. Without hospitality, you get not happy owners ya. Ada yang nggak happy move ke tempat lain, dari tempat lain juga move ke kita, so kita susah. Jadi standarnya mau seperti apa pakainya gitu loh. Menurut mereka yang datang kanan yang baru, oh di sini lebih enak, yang dari sini move ke tempat lain ya. Itu tergantung orang lah. Itu. And then aku juga lihat sekarang kan ada horse walker ya di Anantia. Salah satu kayaknya nggak ada banyak kandang nih di Jawa Barat yang punya horse walker. Boleh nggak nanya kenapa? Why you put a horse walker? Kuda itu salah satu hewan yang perlu banyak gerak. Ya. Dia harus daripada di kandang hampir 24 jam. Ya, selain mungkin training berapa lama sih? 2 jam sama mandi segala macam di luar kandang. Nggak semua juga stable punya pedok. Ya, atau punya pedok tapi juga tidak banyak karena kapasitas kudanya juga banyak. Dan juga kalau misalkan memakai tenaga manusia untuk jalan tidak terlalu efektif. Ya mungkin 2-3 putaran udah capek. Jadi kalau horse walker kan dia satu putaran arah kiri kita hitung 10 menit. Kalau dia kiri kanan balance 20 menit, satu putaran udah lebih dari cukup. Pagi sore 40 menit. It's more than enough. Selain mereka juga ke pedok. Gitu. That's good. So what is apa benefit yang Mas Rahmat realize setelah taruh walker? Setelah pakai horse walker dia lebih relax. Tidak banyak main juga di kandang. Karena mungkin tenaga yang dia simpan itu udah kepake di situ. Untuk ototnya juga sekarang cara jalan kuda lebih enak, ngayunnya lebih enak. Wow. Ya,
yang tadi kuda yang stiff juga bisa lebih relax sekarang. Jadi stride-nya kebuka lah ya. Iya, dan stepnya dia kan sama karena kita pakai speed. Iya. Dan steady gitu, mau ke kiri dan ke kanan. Beda sama dituntun. Iya, ya. Kadang ada orang yang malas tuntun jadi pelan, kadang orang cepat jadi Iya, lari gitu. atau zigzag ya. Iya. Jadi ini bikin ototnya lebih simetris lah di atas Dan ya. ini kan kiri kanan. Oh ya. Kalau jalan kan mungkin cuma satu arah. Iya ya. Ya, seperti Iya, oh that's amazing. Jadi when you ride the horse merasa lebih. Ya, biasanya kalau saya masuk horse walker sebelum atau sesudah training udah selalu pasti, ya, gitu. Jadi mereka lebih more. Ya. Kalau saya lebih seneng sebelum dinaik masuk horse walker, karena mereka pas masuk arena dia udah relax lebih awal daripada setelah. Kalau setelah bisa masuk pedok setelah horse training atau lesson. That's very good. And then like with sekarang di Anantia, Mas Rahmat sekarang training berapa kuda sekarang? Banyak. Banyak. Iya. How many? Like 5, 6? Kalau daily yeah. normal 7. 7. Itu riding only. Normal, ya. And then you teach on top of that. I mean 7 slot itu kita pakai horse training atau juga lesson. Lesson ya. every day. Kalau lesson bisa lebih banyak karena kan bisa ada yang grup. Iya, oh iya benar juga. Iya. Kayak di weekend grup bisa 6 satu slot gitu. That's crazy. And you teach the group of 6. Wow, jumping. Wow, amazing. It's fun sometimes. It's fun ya. Untuk murid juga lebih enak karena bisa istirahat. Kadang juga kupingnya bisa adem katanya. Dengan teriakannya itu. Iya. Okay. So you're now training the horses. Do you like your job? Do you love your job? Iya dong, harus. This is my passion. It's your passion, yeah. And what is your goals in the next 5-10 years? Like, where do you see yourself in 5 years, misalnya? Now, you're like what, 45 now. When you're 50, or do you have any goals that kamu udah set for yourself, atau you just happy as is, atau? Ya, setidaknya yang saya bantu, orang-orang yang saya bantu sudah bisa berkembang. Terlebih kalau memang misalkan mereka bisa berada di posisi seperti saya sekarang gitu. Sekarang nggak mau orang yang ikut saya juga ngikut saya terus. Mereka harus bisa kalau ada kesempatan bisa running stable sendiri gitu. Jadi saya senang encourage orang-orang, oke, saya bisa latih, saya bisa guide, kalau memang dia bisa sendiri ya silakan sendiri. Gitu. That's cool. And how do you balance your time? Kan you're quite busy nih, you're a horse riding coach, you're a horse trainer, you help people look for horses. Your husband and you're a stable manager, how do you balance your time doing all of that? Sometimes I do it like multitask. Multitask? Iya. Jadi? Iya, jadi misalnya gini, saya sebagai waktu saya latih kuda, jadi saya lihat asisten saya lagi ngajar atau lagi training, jadi saya sambil lihat bisa bikin mereka koreksinya ya. Kalau sebagai suami ya, kebetulan istri saya juga sudah mulai hobi berkuda. Which is good. So she comes to stable every day? Yeah, almost three times a week maybe. Wow, that's a lot. Yeah. Then she stay the whole day in the stable. Oh, that's nice. Yeah, bagus. Iya, jadi bisa lihat your wife every day. Oh, that's good. Jadi artinya your time management harus bagus ya. Ya, kadang ya juga jam istirahat saya pakai untuk ada beberapa orang yang mau minta tolong untuk diskusi tentang stable, tentang kuda segala macam ya. Hampir 24 jam sebenarnya. Malam juga saya tetap. Ya. Karena suka ya. Iya. Jadi your work jadi hobi. Passion jadi hobi. Your passion is work, your work is hobby. Your work become a hobby. Same like me. Ya kayak hari ini kan baru landing semalam jam 11 malam. Pulang jam jam. Then this morning teach. This morning langsung ngajar di show pertandingan. The whole day. The whole how many horses you teach, or how many riders? Tadi riders ada 3, terus lessonnya juga ada 3 sore buat jumping. 4. Wow. And then langsung sini. Thank you loh udah datang jauh-jauh. So last question nih, bagaimana Mas Rahmat melihat masa depan coaching atau dunia kuda di Indonesia yang sedang growing cepat nih, terutama jika kita ingin menghasilkan rider dan kuda yang berkualitas? What are your thoughts sebagai final statement lah? Olahraga berkuda sekarang lagi berkembang banget ya, tapi
tidak bisa jalan sendiri, hanya tanggung jawab pelatih. Ini harus ada kontribusi dari federasi. Kita semua sebetulnya masih perlu bimbingan teknik kepelatihan yang lebih, apalagi yang di bawah-bawah yang belum pernah merasakan bimbingan atau kepelatihan dari orang-orang yang memang kompeten di bidangnya gitu loh. Jadi kalau semuanya bisa bekerja sama, dan saya rasa sih industri berkuda akan lebih meluas lagi dan lebih bagus. Gitu, karena yang sekarang ini kan banyak orang impor kuda. Itu banyak banget. Sumber dayanya sangat sedikit. Jadi yang sekarang terjadi apa? Orangnya yang pindah sana sih banyak freelance. Karena memang kekurangan orang itu kita nggak bisa disalahkan gitu loh. Jadi federasi harus membuka mata sih sebenarnya dengan kebutuhan ini gitu. Okay, that's a good point right there. Kita emang sih, that's very true. I mean, I work as a saddle fitter, aku juga bisa lihat when I keliling the kandang-kandang. So many horses, tapi not enough people working with horses ya. Even nggak hanya dari sisi coach, tapi dari sisi groom, sisi stable manager, sisi dokter hewan juga untuk kuda. Ya semuanya lah. Karena kan kalau memang jumlah kudanya bertambah ya SDM-nya ya segala-galanya harus bertambah dong. Ya kan? Itu kasihan ya the horses ya. That's a good one. And what do you selain federation, what do you think? Should the mindset of the people who own horses change, atau maybe should the horse owners want to learn a little bit more tentang their horses, jadi mereka juga bisa a little bit more involved? Yang paling penting juga horse owner juga harus paham kebutuhan kuda tuh seperti apa, gitu. Tapi juga tidak melulu dengan hanya teori, karena banyak juga kan hanya sesuai teori doang. Tapi kan kita apa yang kita kerjakan beberapa tahun, kalau memang sesuai dengan teori itu, ya kenapa tidak kita jalankan bareng-bareng, gitu. Di samping juga kita harus tetap membuka mata, buka telinga, tetap harus bisa mendengar dari orang-orang yang lebih kompeten, karena ilmu itu kan tidak selalu stuck di sini, selalu ada kemajuan dan teknologi, apalagi banyak lah sekarang macamnya. And then as that's a good thing to note. Mungkin sebagai last advice nih to yang penonton di situ yang mungkin mau punya kuda atau mungkin mau jadi coach, what is your advice to say someone who wants to own a horse atau someone who maybe wants to be a coach? Kalau yang punya kuda pastikan sebelum punya kuda itu mau disimpan di mana, ditaruh di mana, dilatih sama siapa. Itu pertama. Untuk pelatih ya belajar sama orang yang lebih bisa dan lebih banyak pengalaman. Banyak kok di Indonesia yang berpengalaman menurut saya sih. Tinggal kita aja gimana caranya untuk pendekatan ke mereka. Okay, that sounds amazing. Thanks for your response. So thank you to Mas Rahmat udah datang ke sini dari jauh-jauh dari Holland, terus sekarang dari Jakarta. It's very nice that you can come here and we can spend some time to talk about horses and the training of coaches and athletes di Indonesia. This is the end of our video. Thanks everyone udah telah nonton. Kita sih Equine Talks memang adalah podcast yang dimana kita fokus tentang raising awareness and education tentang horse welfare and horse care. And don't forget to follow our social media on Instagram and Facebook. You can check the links down below. And don't forget to comment and subscribe to our YouTube channel, Airy Media. Thank you Mas Rahmat again for your time. And thanks everyone for watching. So I'll see you guys in the next video. Bye!